Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi belajar ya. Setelah kemarin kita masuk ke materi prasyarat, yaitu tentang menghitung konsentrasi molar larutan ya, molaritas larutan. Sekarang kita akan betul-betul masuk ke materi laju reaksi ya. Materi inti dari bab yang akan kita bahas ini adalah laju reaksi. Oke, pertama, sebelum kita bahas, kita masuk dulu ke pengertian laju reaksi. Laju ya, kalau kalian masih ingat di pelajaran fisika itu sempat menyinggung ya tentang laju ya. Kata laju ini sebenarnya agak mirip dengan kecepatan. Mirip ya, maksudnya ini mirip dengan kecepatan. Jadi sampai ada bahasan yang apa sih bedanya laju dengan kecepatan gitu ya. Ini mirip dengan kecepatan kecepatan. Laju menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses berlangsung ya, sama dengan kecepatan ya, seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses itu berlangsung. Ini bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah laju pesawat Concorde. Ini 2000 km per jam. Nah, ini lajunya nih. Kecepatannya ada 2000 km per jam. Cepet banget gitu kan. Lalu ada juga laju dari pompa bensin. Kalau kalian ingat nih, kalau isi bensin ya, cepet apa enggak sih ketika mompa bensinnya itu? Nah, ternyata laju pompa bensin adalah 50 liter per menit. Lumayan juga ya, 50 liter per menit, hampir 1 liter per menit. Iya benar. 1 liter butuh 1 menit lebih gitu. Nah, lalu laju mesin cetak. Kalau kalian melihat di percetakan besar ya, ini ada mesin cetak. Ini lajunya adalah 20 lembar per detik. Cepet banget, dalam 1 detik ada 20 lembar yang bisa tercetak. 1, 2, 3. Nah, itu banyak. Ya, ini adalah laju. Lalu kalau laju reaksi itu apa? Nah, untuk mengetahui ya, atau membayangkan apa sih laju reaksi, silahkan kalian bandingkan. Ada 2 reaksi ini, dua-duanya adalah reaksi kimia. Yang pertama perkaratan besi, yang kedua adalah ledakan petasan ya. Dua-duanya pasti kalian pernah lihat gitu. Coba kalian bandingkan, mana yang lebih cepat berlangsung. Silahkan dipikirkan, jawabannya kalian pikirkan sendiri. Berhubung ini tidak live ya, jadi saya langsung kasih jawabannya. Yang lebih cepat adalah ledakan petasan. Karena ledakan petasan mulai dari kalian nyalain apinya sampai bunyi jeder gitu ya, kalau petasannya bunyi itu paling lambat itu 1 menit. Tapi kalau perkaratan ini butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk terjadi perkaratan ya. Paku bisa sampai seberkarat ini, kalau nggak spesial kita bener-bener rendam di air asam, itu nggak akan cepat. Ini adalah proses yang sangat lama. Ini gambaran tentang materi kita, laju reaksi ya. Berarti laju reaksinya ledakan petasan ini jauh lebih cepat daripada laju reaksi perkaratan. Jadi ledakan petasan berlangsung dengan cepat, sedangkan perkaratan berlangsung lambat reaksinya. Jadi apa sih laju reaksi itu ya? Ini laju reaksi ini ditentukan hanya melalui percobaan. Jadi kita harus bikin percobaan, kira-kira gimana nih si lajunya itu. Kita mengukur dulu nih, kita harus mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Misalnya kita mereaksikan Mg ya, pita Mg dengan larutan HCl. Terbentuk MgCl dan gas H2. Kita ukur salah satu aja nih. Kita mau ukur apa? Mau ngukur berkurangnya Mg kah? Atau pembentukan salah satunya ini? Ya, karena kalau HCl dan MgCl ini kan dalam bentuk aqueous ya, agak sulit untuk kita amati. Lebih mudah kita amati ya dari yang solid nih. Ini kan solid, ini padatan. Nanti lama-lama dia hilang ya, mencair, melarut ya, dilarut. Jadi ini nih MgCl2. Atau kita amati pembentukan gasnya. Ya, ternyata di sini yang dibentuk adalah, yang diukur adalah pembentukan gasnya. Nih, pembentukan gas H2. Volumenya dilihat mulai dari 0 lalu bertambah.
Ini seperti ini grafiknya ya. Jadi H2 tuh yang dari tadinya 0 naik terus bertambah volume H2 nya, volume dari produk ya. Ini grafiknya. Terus kaitannya apa Bu? Nah, kita akan melihat ungkapan laju reaksi. Jadi sebenarnya laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar suatu produk. Jadi kalau si pereaksi dia pasti berkurang kalau produk bertambah. Grafiknya seperti ini. Ini di sumbu Y adalah konsentrasi, ya di sumbu X adalah waktu. Jadi dalam satuan waktu, kalau produk itu dari 0 sampai di akhirnya stabil ya, sudah tidak bisa terbentuk lagi. Ini sudah selesai berarti reaksinya berlangsung. Tapi kalau reaktan, ini reaktan ya, ini saya bantu, P itu produk, R nya itu adalah produk, R nya adalah reaktan ya. Tadinya dia banyak, lama-lama berkurang. Nah ini reaktan ya, berarti reaksinya sudah selesai di sini. Ini adalah laju reaksi. Kita bahas satu lagi dulu ya sampai di sini. Nanti kita akan potong di video selanjutnya. Ini sampai ungkapan laju reaksi dulu. Ungkapan yang tadi ya, laju reaksi adalah laju pengurangan berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk. Nih kita lihat, ini reaksi M mol dari gas dari suatu R nih, bisa senyawa bisa unsur, menjadi N molnya P ya. Ini lajunya V nya ya. Ini lambang laju V kecil, V nya sama dengan min delta konsentrasi R per delta T ya. Berarti ini perubahan konsentrasinya si R ya. Ini reaktan per satuan waktu, berapa waktu yang dibutuhkan. Atau V juga di sini sama dengan pertambahan berapa sih perubahan konsentrasi produknya dari 0 jadi berapa gitu per satuan waktu ya, per selang waktunya ya. Bisa dilihat ini laju pengurangan konsentrasi molar suatu reaksi dalam satuan waktu nih, atau bisa juga laju pertambahan konsentrasi molar salah satu reaksi dalam satuan waktu. Kira-kira nilai V yang ini nih pakai yang R sama yang pakai P sama nggak? Nilai V yang dari R sama dengan jumlah nilai V yang dari P. Ini sama. Kenapa sama? Karena ini satu reaksi yang sama. Jadi laju pengurangan R ini akan sama dengan laju pembentukan P. Nah, ini adalah laju reaksi. Oke, lalu satuan laju reaksi dinyatakan dalam mol per liter per second ya. Mol per liter, masih ingat? Mol per liter ini adalah satuan dari molaritas M besar. Nih saya tulis aja molaritas ya, yang kemarin kita sudah pelajari ya. Berarti satuan laju reaksi itu adalah molar per second atau molar second pangkat 1. Ini satuan dari laju reaksi. Oke, kita potong sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan tentang order reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.